Assalamualaikum Yusuf. Halo. Kedengaran suara gue. Hari ini daring semua Yusuf. Oh ya udah sekalian. Dadah ya Aulia sama Nisa. Kita mulai aja sambil nunggu Novi. Ini pertemuan ke-9 ya, berarti setelah UTS. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai grup faktor. Oke, kita mulai aja. Di sini sebelum ke grup faktor ada grup ini relasi ekivalen. Kalian harus mengerti dulu relasi ekivalen baru kita ke grup faktor. Oke, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyebutkan bahwa suatu himpunan itu memenuhi relasi ekivalen. Jadi di sini ada relasi E pada sebuah himpunan S. Relasi E itu bisa apapun ya, bisa jadi 2 kali lipatnya, bisa jadi lebih besar dari atau faktor dari, kayak relasi di SMA kayak gitu. Sini kasih nama E. Jika dia memenuhi sebuah persyaratan berikut, yang pertama itu refleksif, kemudian yang kedua itu simetris. Refleksif itu berarti dia berelasi dengan dirinya sendiri untuk semua anggota di himpunan S. Kemudian kalau simetris, kalau misalkan kita ngambil 2 sembarang anggota di himpunan S, maka A berelasi dengan B dan B juga berelasi dengan A. Itu simetris. Kemudian satu lagi ada transitif. Transitif itu semacam asosiatif ya kalau di grup kemarin. Jadi kalau misalkan kita ambil 3 anggota di S, misalkan ada A, B, C, kemudian A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Itu transitif. Kalau misalkan ketiganya dipenuhi, maka si relasi E ini disebut relasi ekivalen. Di sini jika S sebuah relasi ekivalen pada S dan A anggota di S, maka jadi ini ditulisnya kayak gini ya. Kayak gini. Ini disebut kelas ekivalen yang memuat A, di mana anggotanya itu adalah X, dia anggota dari S, dan X berelasi dengan A. A-nya sendiri dia anggota dari S, bisa sembarang ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, yang kedua adalah himpunan yang anggotanya semua kelas ekivalen, disebut himpunan kosien. Himpunan kosien ini yang grup faktor itu nanti kita sebut sebagai grup faktor. Dari S oleh relasi E dan ditulis S mod E, di mana isinya adalah kelas-kelas ekivalen. Jadi kelas ekivalen itu semua anggota yang berelasi dengan A. Ini teorema 1. Teorema 1 ini, jika S sebuah relasi ekivalen pada sebuah himpunan S, jadi E sudah diklaim sebagai relasi ekivalen, berarti dia sudah memenuhi ketiga sifat yang tadi di definisi awal. Maka jika A berelasi E dengan B, maka kelas ekivalen A itu sama dengan kelas ekivalen B. Kemudian
irisannya himpunan kosong, berarti kelas ekivalen A dengan kelas ekivalen B itu nggak ada yang sama anggotanya. Kemudian S dapat ditulis sebagai gabungan dari semua kelas ekivalen yang berbeda yang saling lepas. Ini buktinya, silahkan baca. Kemudian ini ada teorema, masih tentang teorema 1 yang tadi. Sebuah koleksi dari semua himpunan bagian tak kosong dari S disebut partisi dari himpunan S. Semua himpunan bagian ya. Jika gabungan dari himpunan-himpunan bagian sama itu dengan S dan sembarang dari dua buah himpunan bagian itu saling lepas. Nanti kita ke contoh. Sebarang relasi ekivalen membagi sebuah himpunan ke dalam kelas-kelas ekivalen. Setiap elemen dari himpunan tersebut termasuk ke dalam satu dan hanya satu kelas ekivalen. Oke, di sini ada contoh. Misalkan N adalah bilangan bulat positif tetap, dan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Dikatakan bahwa A adalah kongruen dengan B modulo N, ditulis seperti ini. Jika N membagi habis A min B, tunjukkan bahwa relasi kongruensi modulo N itu adalah sebuah relasi ekivalen pada himpunan semua bilangan bulat Z. Di sini ada catatan, himpunan dari semua kelas ekivalen itu disebut himpunan bilangan bulat modulo N dan ditulis dengan Z. N ini ya, bukan ZX. Oke, berarti kita akan membuktikan bahwa A ekivalen dengan B mod N itu adalah kelas ekivalen, di mana N ini habis membagi A min B. Jadi di sini akan dibuktikan bahwa A kongruen dengan B mod N, yang mana artinya N membagi habis A min B merupakan relasi ekivalen. Berarti kita buktikan dulu yang pertama sifat simetris. Sebelum itu kita ambil dulu, berarti kan semua anggotanya di bilangan bulat ya. A, B, N itu semua bilangan bulat. Berarti kita ambil sembarang A, B, nanti kita butuh transitif itu butuh 3 anggota. C, kemudian N, anggota bilangan bulat. Kemudian yang pertama kita buktikan bahwa dia simetris, berarti A kongruen, ekivalennya. Kongruen kalau kayak gini. Mod N. Ini jelas ya, karena N pasti membagi habis A min A. N pasti membagi habis 0. Jadi 0 itu habis dibagi N. 0 itu bisa dibagi berapapun kan. Jadi sifat simetris terpenuhi. Kayak gitu. Simetris dulu ya yang pertama tuh. Oh, refleksif. Simetris tuh yang kedua. Refleksif. Oke, yang kedua berarti
jika A kongruen dengan B mod N, maka B itu kongruen dengan A mod N. Jadi di sini artinya N itu membagi habis A min B kan. Kita juga bisa tulis apa ya, karena dia di bilangan bulat, berarti kan A min B juga hasilnya bilangan bulat ya. Dan N juga membagi habis negatif A min B. Nanti inverse-nya juga pasti habis dibagi N. Jadi kayak gini, misalkan saya punya contohnya ya. 3 itu 7 kurangi 4. Kayak gitu. Jadi 7 dikurangi 4 itu habis dibagi 3. 1 kan? Maka si 3 juga pasti habis membagi negatifnya. 7 kurangi 4. Tapi kan ini 3 habis membagi 3 ya. Dan 3 juga habis membagi negatif 3. Gitu. Jadi ini udah jelas gitu ya. Oke. Dan dari sini berarti si N itu habis membagi B min A. Yang mana si ini kita bisa tulis sebagai B kongruen A mod N. Kayak gitu. Jadi sifat simetris terpenuhi. Atau ditulis N habis dibagi ini. Gimana ya kata-katanya? Sehingga aja ya, pakai sehingga ini. Sehingga B itu kongruen dengan A mod N. Terus yang ketiga, jadi kita punya A kongruen dengan B mod N, dan B itu kongruen dengan C mod N. Jadi akan dibuktikannya A itu kongruen dengan C mod N. Ini yang akan dibuktikan nih. Tuh. Berarti yang ini kita tulis A ko A. N habis membagi A min B kan. Yang ini N habis membagi B min C. Hubungannya apa coba? Biar muncul N habis membagi A min C. Gini deh, saya tuliskan gini. Ini B, C, mod N. Ini artinya N habis membagi A min B. Ini artinya N habis membagi B min C. Kalau habis membagi, berarti kan kayak misalkan 4 dibagi 2, dia habis dibagi. Jadi ada suatu bilangan tertentu, bilangan bulat tertentu yang hasil dari 4 dibagi 2. Kayak gitu. Jadi si bilangan ini saya misalkan K. Jadi kalau habis membagi kan kayak gitu. Berarti artinya si A
min B itu sama dengan N kali K, ngerti nggak? Jadi 4 itu sama dengan, jangan 2 lagi ya, takut kalian pusing. Misalkan berapa ya? 6 bagi 2 itu 3. Jadi 6 itu sama dengan 3 kali 2. Nah, si hasil ini, kan yang ini tuh sebenarnya A min B. Ini si N-nya. Nah, yang ini si K-nya. Jadi A min B itu K dikali N. Jadi suatu hasil dikali N. Kayak gitu. Nah, yang ini berarti bimbing C, N dikalikan sesuatu. Misalkan saya kalikan L. Tuh, kemudian dua-duanya saya kurangkan. Tambah ya. Jadi ini kan A min B tambah ini kan jadi habis ya. Jadi sisanya ini jadi NK tambah NL. Ini N-nya saya keluarkan, K tambah L. K tambah L, saya misalkan P, karena K tambah L itu dia bilangan bulat. Ini maksudnya. Jadi, misalkan gini ya, ini ada 6/2 sama dengan 3, itu kan dimisalin K. Terus ada lagi, misalkan berapa ya? 8/4, ini sama dengan 2, ini saya misalkan L. Jadi 8 itu 4 kali 2 ya. 4, 2-nya itu L. Ini ada 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian saya tambahkan. Berarti kan ini tambah ini 14 itu sama dengan, N-nya harusnya sama ya. Ini ngerti nggak? Ada yang saya ilustrasikan pakai angka nih, sedikit-sedikit. Berarti kan kalian harus cari yang sama ya. Misalkan 2 deh. N-nya 2. Berarti kan misalkan berapa? 7 kurangi 1. 7 kurangi 1 kan 6 ya. 6 itu habis bagi 2. Ini yang kedua, 5 kurang terlalu kecil. 9 kurangi 3 berapa? 6 ya? Oke, 3. Ini kan berarti 7 dikurangi 1 itu sama dengan 2 kali sesuatu ya. 7 kurangi 1 kan 6. Berarti K itu sebenarnya 3. Tuh. Ini 9 kurangi 3 tuh harusnya sama ya, biar kalian kebayang. Gini. 15 deh kurangi 9. 15 kurangi 9 berapa? 4 kan? Ya, 6. 15 kurangi 9. Ini berarti 2 kali L. Saya jumlahkan. 15 kurangi 9 ditambah 9 kurangi 3. Kan 15 kurangi 3 ya. Sama dengan 2 kali K tambah L. K di sini kan harusnya berapa? 3 ya? K di sini harusnya 3. L ini berapa? 3.
Sama ya 3. Tuh. Jadi K tambah L itu bilangan bulat juga kan, 6. Nah, si K tambah L-nya saya misalkan P di sini nih. Di sini tuh saya misalkan P. Gitu. Dan P juga membagi 15 kurangi 3, 15 kurangi 3 berapa? 12 kan? 2. Jadi ini tuh 15 kurangi 3 sama dengan 2 dikali K tambah L, berarti kan 6 ya? 12 sama dengan 12. Ini kan benar berarti kan pernyataannya. Itu kayak gitu. Berarti si 15 kurangi 3 itu habis dibagi 2. Jadi di sini saya tuliskan bahwa si N, sehingga kita bisa simpulkan bahwa N ini habis membagi A min C, bukan A min B. A min C. Berdasarkan ini kan A ya, ini C, ini B, ini B. Gitu. Jadi, sifat transitif terpenuhi. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa A kongruen dengan B mod N itu merupakan relasi ekivalen. Ada yang mau tanyakan? Ini catatan ya. Nanti mungkin si operasinya bukan mod, tapi bisa jadi matriks, bisa jadi polinom kayak gitu. Jadi silahkan nanti diteliti apakah dia memenuhi 3 sifat ini atau tidak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, saya clear ya. Oke, kita lanjut. Udah ya, contoh 1 sudah. Kemudian ini ada definisi 1. Definisi 1 itu misalkan G dengan operasi dot adalah sebuah grup dan H subgrup dari G. Ingat-ingat lagi ya, grup apa, subgrup apa. Untuk sembarang A dan G kecil anggota dari G. Kita sebut A kongruen dengan B modulo H, disebut A kongruen, ditulisnya kayak gini. Ini ya, tadi ya penulisannya. Jika dan hanya jika A, B negatif, A, B inverse itu anggota dari H. Jadi kita sebut dia kongruen, bisa si A dikalikan dengan B inverse-nya itu anggota dari H. H-nya itu sendiri adalah subgrup dari himpunan G. Biasanya H itu hanya beberapa anggota dari grup G, karena dia cuma subgrup. Oke. Selanjutnya ada proposisi 1. Relasi A kongruen dengan B mod H adalah sebuah relasi ekivalen pada G. Tadi sudah dibuktikan. Kemudian kelas-kelas ekivalen yang memuat A dapat ditulis dalam bentuk HA, H kecil kali A, di mana H itu anggota dari H, yang mana subgrup dari G-nya, dan dia disebut sebagai koset kanan. Koset kanan dan kiri itu tergantung dari si letak A-nya.
Kalau A-nya di sebelah kanan dari subgrupnya, maka dia disebut koset kanan. Kalau A-nya letaknya di sebelah kiri dari subgrupnya, maka dia koset kiri. Dan A itu adalah representatif atau perwakilan dari koset A. Koset-koset ini nanti yang membentuk suatu grup G itu sendiri. Kita lihat contohnya. Buktinya sebenarnya berupa banyak kata-katanya ya, jadi saya mau tulisnya, kalian nanti baca aja. Oke, ini carilah semua koset kanan dari A3 dalam S3. S3 yang kemarin kan sudah kita tuliskan ya, si anggota-anggota S3 itu. S3 itu kan satu. Kemudian satu itu berarti dia identitas ya. Kemudian 1, 3 ya. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Ada lagi? Nah, ini si A3 ini dia H-nya. Berarti kita harus cari si representatifnya, si A. Dan dia harus anggota dari S3. Kayak gitu. Cari representatif A, dan si A ini anggota dari S3. Berarti salah satu dari sini, dari yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini masih bisa yang ini. Jadi dia cuma satu, di mana si H kali koset kanan ya. Berarti kita cari si, kalau H ini dikalikan A, jatuhnya jadi S3 kayak gitu. Jadi si A ini nggak cuma satu ya, bisa beberapa. Tuh, jadi si kosetnya ini kalau dikalikan dengan H, gabungannya itu berupa S3. Kayak gitu. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ngerti nggak maksudnya? Kayak di sini kan yang kurang, coba lihat ya, yang H. H itu kan cuma 3. Sedangkan S3 itu ada 6 anggota. Berarti kan masih kurang 1, 3, 1, 2, 2, 3 ya. Ini sebenarnya try and error sih, jadi kalian harus coba-coba. Misalkan ya, kita pilih misalkan kalian pilih, saya tulis di bawah aja. Pilih A-nya itu 1, 3. Berarti semua H dikali A, berarti kan H-nya itu bukan H ya, berarti di sini maksudnya adalah A3. Berarti 1 dikali 1, 3, ini kan hasilnya 1, 3 ya. Terus 1, 2, 3, ini ya, kan A3 itu ada 3 anggota, dikali 1, 3, ini grup permutasi jatuhnya. Jadinya apa? Terus satu lagi, 1, 3, 2 kali 1, 3, ini hasilnya apa? Dan A itu nggak tunggal, bisa jadi tiap orang mungkin beda A-nya. Tuh. Eh, 1, 2, 3 kali 1, 3 berapa? 1 ke 3 ya, 3 ke 1. Berarti 1 ke 1. Ya. 2 ke 2, di sini 2 ke 3. 3 ke 1, 1 ke 2. Berarti udah.
Udah ya? Ini yang satu nggak ditulis. Berarti masih kurang 23 ya. Coba yang bawah. 1, 3. 1 ke 3, 3 ke 2. 2 ke 2, 2 ke 1. Dah. Terus 3 ya. 3 ke 1, 1 ke 3. Berarti 3 ke dirinya sendiri. Berarti ini 23. Yang ini 1, 2. Nge-cover nggak semuanya? Ya kan? Udah ya. Si A3-nya udah pasti masuk ke subgrup kan? Nah, si A-nya ternyata bisa mengcover semuanya. Jadi maksudnya itu kan di A3 itu udah ada 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, ternyata setelah kita pilih A-nya 1, 3, dia bisa mengcover yang nggak ada di A3, yaitu 1, 3, yang ini 1, 3, 1, 3 kan, terus 2, 3, sama 1, 2. Jadi, koset kanannya ya cuma ini aja. A3A itu sama dengan A3 1, 3 tulis aja A-nya. 1, 3. Jadi 1, 3, 2, 3. Enggak sih, koset kanannya ini aja. Ini kan hasilnya perkaliannya. Jadi, koset kanannya adalah himpunan A3 kali 1, 3. Enggak deh, enggak pakai Kurowa. Kan H-nya itu himpunan. Tuh. Kalau misalkan kalian mau coba A-nya, misalkan pilih A-nya 1, 2, boleh dicoba. Kalau misalkan 1, 2 bisa memenuhi ini semua, ya berarti koset kanannya 1, 2. Jadi bisa jadi beda tiap orang tuh, karena ini nggak unik ya, nggak tunggal, bisa jadi beda tuh. Tapi kalau misalkan ya, ketika kalian memilih 1, 3 dan ternyata misalkan nih yang ini tuh nggak ke cover, misalkan 1, 2-nya nggak ada. Jadi kalian pilih lagi si A yang lain yang bisa menghasilkan 1, 2. Tuh, jadi nanti si koset kanannya ada 2. Misalkan A3 kali 1, 2, kayak gitu. Jadi ada 2. Jadi nggak cuma tunggal. Tuh ya. Bisa dipahami? Kayak ini nih yang 2. Misalkan C12. C12 itu terdiri dari E. E itu berarti G pangkat 0 lah ya. G pangkat 1 sampai G pangkat 11. Adalah grup siklik berorder 12 yang salah satu generatornya adalah G. Jika si H-nya itu E, G4, G8 adalah subgrup dari C12, carilah koset kanan dari H. Berarti yang nggak ada di sini masih banyak kan? Coba cari A-nya sehingga si H kali A ini kalau kita gabungkan itu sama dengan C12. Berarti kan nggak cuma satu ya, ada beberapa. Coba cari dulu untuk yang nomor 2.
Ketemu? Berapa A-nya? Udah ya, saya clear. Ada yang dapat A-nya berapa? Cari A-nya yang ada di C12 ya. A-nya pasti nggak 1. Ini 2 lah setidaknya. Enggak, 2. 3 ya? 3 kayaknya. 2. Ketemu? Coba ya nih, kalau A-nya sama dengan G nih. Berarti kan H kali G nih. H kali G berarti kan E kali G ya. G. Terus G4 kali G berarti G pangkat 5. Terus G8 kali G pangkat 9. Masih kurang kan? Yang ada cuman E, G pangkat G pangkat 4, G pangkat 8, G pangkat 5, G pangkat 9. G pangkat 2 belum ada. G pangkat berapa lagi? 6 belum ada.
Berarti kalian harus nyari A yang lain nih. Misalkan A, G pangkat 2 nih. Berarti H kali G-nya G pangkat 2. Oke, sekarang H-nya kan E. E kali G pangkat 2, G pangkat 2. Terus G pangkat 4 kali G pangkat 2, G pangkat 6. Ini G pangkat 8 kali G pangkat 2, G pangkat 10. Masih belum ke cover kan ya? Masih ada, G11 belum ada nih. Tuh. Terus berarti butuh G yang lain. Sebenarnya ini coba-coba aja sih G pangkat 3. Berarti H kali G pangkat 3. Oke, H-nya itu E kali G pangkat 3, G pangkat 3. G pangkat 4 kali G pangkat 3, G pangkat 7. G pangkat 8 kali G pangkat 3 itu G pangkat 11. Oke, sekarang kita cek kayaknya ini udah semua. Ada kan dia punya. Terus G pangkat 1 ada, G pangkat 2 ada, G pangkat 3 ada, G pangkat 4-nya ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9, 10, 11. Nah, berarti koset kanannya H kali G, H kali G pangkat 2, dan H kali G pangkat 3. Itu ada 3. Tuh. Bisa? Itu jadi koset-koset itu yang membentuk si grup yang besar ini, grup secretnya. Ini 51, terdapat suatu korespondensi 1-1 antara sembarang dua buah koset kanan dari H dalam G. Berarti dia cuman satu pasang ya. Oke, Lagrange kita minggu depan aja karena agak panjang. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Nanti saya kasih PR. Habis itu nanti saya kasihnya lewat grup aja. Nanti coba dikerjakan, minggu depan kita bahas PR-nya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut minggu depan aja ya. Sini nggak ada latihan gitu. Dipelajari ya bukti-buktinya, biar kalian bisa. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.